Kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, ya, kalau kami punya kepentingan, justru ya lebih baik menjilat daripada. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Bang Dwiki. Hari ini kita akan membahas tentang pernyataan dua tokoh yang sedang ramai disoroti saat ini teman-teman, yaitu tentang isu ijazah palsu Pak Jokowi, yaitu Bang Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Bang Rismon, yaitu seorang ahli digital forensik, mengungkapkan bahwa ia merasa dikriminalisasi oleh Presiden Jokowi atas aktivitas keilmuannya. Ia menegaskan bahwa sebagai peneliti yang independen, ia memiliki hak untuk menyampaikan hasil kajian ilmiah, meskipun hasil tersebut mungkin tidak disukai oleh para penguasa, teman-teman. Mari kita tonton dulu video berikut ini. Ya, terlapor juga. Jadi di sini kita akan tadi menjelaskan kepada pihak dari hak asasi manusia, ya, Komisi Hak Asasi Manusia, bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji, kita memiliki hak untuk bersuara, bahwa karena kita sebagai peneliti yang independen, kami ya tidak bias, artinya output dari kajian kami itu tidak ada bertendensi pribadi, bertendensi bias terhadap pencemaran nama baik. Ya, kalau kita ingin sebenarnya, bukan ingin ya, kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, ya, kalau kami punya kepentingan, justru ya lebih baik menjilat daripada mengatakan output dari kajian ilmiah yang belum tentu disukai oleh penguasa. Jadi sekali lagi ya, bahwa di dalam ilmu digital forensik itu ada yang dinamakan dengan fake document analysis. Ya. Jadi outputnya hanya ada dua, bahwa outputnya itu autentik atau fake. Nah kebetulan ya kajian saya ya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak ya, dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica Wongso, jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian penggunaan teknologi, yaitu teknologi penggunaan teknologi font yang jauh di atas tahun 1985 yang diakui Pak Jokowi lulus tahun itu gitu. Jadi kalau kita teliti lebih dalam ya, bahwa digital font itu rilis oleh Microsoft Word ya dengan Windows Operating System 3.1 yang dikembangkan juga ya, digital font Times New Roman itu oleh Adobe ya. Mereka mengembangkan untuk teknologi apa yang dinamakan dengan PostScript. Nah, dengan teknologi PostScript tersebut mengadopsi apa yang dinamakan dengan persamaan polinomial kurva Bezier. Nah, disitulah kita mendapati atau ditemukannya digital font yang sangat cantik dengan lengkungan kurva yang sangat sempurna. Nah, itu yang kita dapati di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Dan yang kita bandingkan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk tahun yang sama ya, bahwa lembar pengesahan disertasi di universitas yang cukup sangat terkenal ya, Massachusetts Institute of Technology (MIT), itu masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin ya di Nah, jadi di sini teman-teman, pernyataan Rismon menyoroti pentingnya kebebasan akademik dan hak untuk menyampaikan pendapat berdasarkan kajian ilmiah. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa kajian tersebut didasarkan pada data yang valid dan metode yang tepat, teman-teman. Nah, di sisi lain, Dr. Tifa adalah seorang ahli epidemiologi dan pegiat media sosial, memberikan pandangannya bahwa Presiden Jokowi tidak henti melakukan kebohongan dan melakukannya dengan sangat tenang, bahkan menyeret nama orang lain dalam rangkaian kebohongan tersebut. Pernyataan Dr. Tifa menunjukkan kekhawatiran terhadap integritas informasi yang disampaikan oleh pimpinan negara, namun penting untuk menelaah bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Dr. Tifa ini. Intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami.
karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang kebebasan informasi publik, keterbukaan informasi publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Nah, jadi teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan Rismond dan Dr. Tifa ini? Apakah kalian setuju bahwa peneliti dan akademisi harus bebas menyampaikan hasil kajiannya, meskipun mungkin tidak disukai oleh pihak tertentu? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya di channel Bang Dwiki ini.